Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fijidan yang saya cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir-akhir ini kembali mencuat ya terkait hebohnya larangan jilbab ya. Di sini kita lihat ada status Facebook dari Sono Prabowo. Dari zaman saya kuliah perawat sampai detik ini masih banyak rumah sakit melarang pegawainya pakai jilbab, dan itu di Pulau Jawa. Bahkan rumah sakit yang berjarak 300 meter dari kantor gubernur saja melarang pakai jilbab untuk pegawainya. Na'udzubillah. Sehingga kita lihat di sini teman-teman ya, ada sebuah surat pernyataan yang disampaikan pada 29 Agustus 2024 kepada manajemen Rumah Sakit Medistra. Selamat siang para direksi yang terhormat. Saya ingin menanyakan terkait persyaratan cara berpakaian di Rumah Sakit Medistra. Beberapa waktu lalu asisten saya dan juga kemarin kerabat saya mendaftar sebagai dokter umum di Rumah Sakit Medistra. Kebetulan keduanya menggunakan hijab. Ada pertanyaan terakhir di sesi wawancara menanyakan terkait performa, dan Rumah Sakit Medistra merupakan rumah sakit internasional, sehingga timbul pertanyaan apakah bersedia membuka hijab jika diterima. Saya sangat menyayangkan jika di zaman sekarang ini masih ada pertanyaan rasis. Dikatakan Rumah Sakit Medistra berstandar internasional, tetapi kenapa masih rasis seperti itu? Salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan jauh lebih ramai dari Rumah Sakit Medistra memperbolehkan semua pegawai, baik perawat, dokter umum, spesialis dan subspesialis menggunakan hijab. Jika Rumah Sakit Medistra memang rumah sakit untuk golongan tertentu, sebaiknya jelas dituliskan saja kalau Rumah Sakit Medistra untuk golongan tertentu, sehingga jelas siapa saja yang bekerja dan datang sebagai pasien. Sangat disayangkan sekali dalam wawancara timbul pertanyaan yang menurut pendapat saya adalah rasis. Apakah ada standar ganda cara berpakaian untuk perawat, dokter umum, dokter spesialis dan subspesialis di Rumah Sakit Medistra? Terima kasih atas perhatiannya. Hormat saya, Dr. Diani Kartini. Sehingga ada yang buat caption ya, kayaknya perlu deh ada LSM yang fokus pada permasalahan larangan jilbab di pekerjaan, karena cukup banyak perusahaan yang melarang pegawainya berhijab. Kemudian di sini dari TV One juga berita, dokter spesialis onkologi tidak menyesal keluar dari Rumah Sakit Medistra karena dilarang pakai hijab. Dokter spesialis onkologi Diani Kartini yang tadi membuat surat pernyataan itu menanyakan terkait kenapa dilarang ya. Mengaku tidak menyesal sama sekali saat memantapkan dirinya untuk keluar dari Rumah Sakit Medistra karena dilarang pakai hijab. Menurutnya rezeki ada dimanapun, sehingga dia tidak perlu khawatir saat harus berhenti dari pekerjaannya di rumah sakit itu. Adapun pada tanggal 29 Agustus 2024 surat protes telah dilayangkan olehnya ke pihak Rumah Sakit Medistra pada tanggal 31 Agustus 2024 dia pun memutuskan untuk keluar, dan saya juga langsung keluar, tidak bekerja di Medistra lagi setelah peristiwa itu. Tepatnya Sabtu 31 Agustus 2024. Tidak perlu menyesal, insya-Allah rezeki ada dimanapun, kata dia dikutip tv1news.com pada Senin 2 September 2024. Dari Republika juga disebutkan Rumah Sakit Medistra meminta maaf terkait dugaan pembatasan penggunaan jilbab bagi dokter dan perawatnya. Permintaan maaf itu tertuang dalam siaran pers Senin 2 September 2024. Rumah Sakit Medistra mempersilakan bagi siapapun yang ingin bekerja sama untuk melayani masyarakat di bidang kesihatan. Sebelumnya beredar di dunia maya surat yang tertulis Dr. Diani Kartini bertanggal 29 Agustus 2024 ditujukan kepada direksi Rumah Sakit Medistra terkait adanya dugaan pembatasan jilbab. Allahu alam teman-teman ya, benar atau tidaknya. Tapi ini banyak juga yang berkata berdasarkan pengalaman pribadi, banyak juga yang melarang teman-teman ya. Ada sebuah komentar juga terkait postingan ini teman-teman ya. Di daerah Ana juga ada
mirisnya bertahun-tahun. Mereka bekerja di rumah sakit swasta muslimah lepas jilbab, tetapi suaminya dan orang tuanya biasa saja sebab takut menganggur atau takut tidak dapat pekerjaan karena ijazah D3, S1 nakes. Allah yahdi. Setelah selesai pulang jam bekerja baru menggunakan jilbabnya. La haula wala quwata illa billah. Negara mayoritas muslim tapi malah terinjak-injak, sedih sekali karena ekonomi dikuasai oleh bukan muslim, karena lemah dan enggan mengamalkan Islamnya. Ini berat ya, dialami oleh saudara kita, saudari kita di luar sana yang diuji oleh Allah dengan ujian seperti ini, sehingga mereka pun ada yang sukarela dan terpaksa melepaskan jilbabnya demi pekerjaan mereka itu karena kondisi wallahu alam ya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk bisa istiqamah di atas agamanya, dan Allah berikan kita jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita dapat hadapi ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.